Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhazna bizambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhazathu sayhah. Wa minhum man khasafna bihil ard. Wa minhum man aqraqna. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada pula yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada pula yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan di lautan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 40. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, pada kesempatan kuliah zuhur kita saat ini kita berbicara tentang bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini sering terjadi fenomena atau kejadian yang di luar kebiasaan atau di luar nalar manusia, yang mengakibatkan bencana yang meluas. Apakah banjir, tanah longsor, gunung meletus, atau api, sebagaimana yang terjadi di Amerika, di Los Angeles. Allah tidak pernah lalai terhadap perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu baik atau perbuatan manusia itu buruk? Berbuat dosa. Kalau keingkaran manusia tidak bisa dicegah oleh manusia lagi, maka Allah akan menghukum mereka dengan mendatangkan bala tentaranya yang tidak bisa siapapun untuk mencegahnya, untuk menghadapinya, tidak bisa, karena Allah itu Maha Kuasa. Di dalam sejarah umat-umat yang lalu, Allah telah mengirimkan bala tentara Allah itu kepada mereka sehingga mereka hancur. Di awal tadi surat angka 40 itu menjelaskan
ada yang dikirim hujan batu kerikil, ada yang dikirim petir atau guntur yang keras, ada yang dikirim dengan membolikkan tanah sehingga hilang satu daerah, ada yang dikirim dengan binasakannya dengan tenggelam ke bumi berarti Qarun, ada yang tenggelamkan di lautan seperti Fir'aun. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita jelaskan tentang bala tentara Allah itu. Allah memiliki bala tentara yang berada di bumi dan di langit. Bala tentara Allah itu dijelaskan dalam Al-Quran yang akan senantiasa membantu manusia yang taat kepada Allah. Dan sebaliknya menghukum atau menghancurkan manusia yang durhaka kepada Allah berupa bencana-bencana itu. Di surah Al-Fatah ada 2 kali Allah menjelaskan, walillahi judunus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakimah. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di ayat 7, walillahi jududus samawati wal ard wa kanallahu azizan hakimah. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah memiliki bala tentara, ada yang di langit, ada yang di bumi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada 8 jenis atau macam tentara Allah itu. Kita jelaskan yang saya sebut saja yang 8 itu, tapi yang kita rekan berapa bisanya. Pertama adalah air. Inilah yang membinasakan kaum Nabi Nuh dan menenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Allah mengatakan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisu fihim alfasanatin illa khamsina aman fawazahumut tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedang mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan Allah waktu terjadi topan Nabi Nuh. Begitu juga Fir'aun bersama bala tentaranya dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 60 sampai 68. Setelah Nabi Nuh berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun menolak, bahkan yang mengatakan, ana rabbul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Akhirnya Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika bertemu dengan laut, tidak ada jalan lain, pasukan Fir'aun telah dekat. Dijelaskan pada pagi hari itu pasukan bala tentara Fir'aun telah berhasil menemukan Nabi Musa dan bala tentara telah berhadapan. Apa yang terjadi? Ke belakang ada musuh, di depan ada lautan. Nabi Musa bermohon kepada Allah. Pada waktu itu Allah katakan, idrib, pukullah laut itu dan tongkatmu. Maka Allah memperkenankan, memberikan pertolongan kepada Musa yang utus tentaranya, menyibak laut itu menjadi 12 jalur. Dan Allah kirim lagi di jalur yang lapang itu angin untuk membersihkan dasar lautan itu, sehingga Musa dengan umatnya selamat ke seberang. Dan ketika Fir'aun mengejarnya,
saat mereka tengah-tengah lautan, Allah mempertemukan kembali air laut itu, airnya ia tenggelam. Ini salah satu tentara Allah, yaitu air. Bisa air lautan, bisa air sungai, bisa air danau dan sebagainya. Kapan terjadi? Ketika manusia telah banyak berbuat dosa. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.